Pada awal abad ke-16, Kesultanan Demak Bintoro berdiri tegak sebagai mercusuar peradaban Islam dan kekuatan politik paling dominan di Pulau Jawa. Di bawah Panji Sultan Trenggana, Sultan ketiga yang visioner dan tak kenal takut, wilayah Demak meluas dari pesisir hingga ke pedalaman, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Di tengah kemegahan istana yang dibangun dari kayu-kayu jati pilihan dan dihiasi ukiran halus, lahirlah seorang putri jelita bernama Retna Kencana. Sejak tangisan pertamanya, aura kepemimpinan seolah telah menyelimuti tubuhnya. Ia tumbuh bukan hanya sebagai penghias istana yang manja, melainkan sebagai sosok cendekiawan muda yang tajam pemikirannya. Sultan Trenggana, yang menyadari potensi besar putrinya, memberikan pendidikan agama yang kuat serta wejangan tata negara yang ketat sejak Retna Kencana masih belia. Retna Kencana adalah anomali di antara putri-putri keraton pada zamannya. Ketika putri lain mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di dalam keputren untuk merawat kecantikan, Retna justru lebih sering terlihat duduk bersila di antara para ulama dan bangsawan senior, menyerap setiap butir ilmu politik dan strategi perang. Ia memiliki karakter yang tegas, namun tetap memancarkan keanggunan seorang bangsawan tinggi. Keberaniannya dalam mengutarakan pendapat mengenai kemaslahatan rakyat membuatnya sangat dicintai oleh ayahandanya. Setiap kebijakan yang diambil Sultan Trenggana seringkali melibatkan pandangan kritis dari Retna Kencana, menjadikannya sosok yang sangat dihormati di lingkungan internal Istana Demak yang penuh dengan dinamika kekuasaan. Kehidupan di pesisir utara Jawa pada masa itu sangatlah dinamis dan penuh dengan warna. Sebagai pusat pelabuhan utama, Demak menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan dunia. Retna Kencana seringkali turun langsung ke pelabuhan, berinteraksi dengan para saudagar dari Arab, Gujarat, hingga Tiongkok. Dari percakapan-percakapan di tepi dermaga itulah, ia memahami bahwa kedaulatan sebuah kerajaan tidak hanya terletak pada luas daratannya, melainkan pada sejauh mana armada lautnya mampu menguasai ombak. Visi kemaritiman ini tertanam kuat di sanubarinya, sebuah pemahaman bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan jembatan emas menuju kemakmuran dan persatuan wilayah-wilayah di Nusantara. Seiring bertambahnya usia, kedewasaan Retna Kencana semakin memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Banyak pangeran dan adipati yang mencoba meminangnya, terpesona oleh kecantikan fisik sekaligus kecerdasan intelektualnya. Namun, takdir telah menyiapkan pasangan yang sepadan bagi sang putri. Ia akhirnya dipersunting oleh seorang pemuda rupawan dari tanah seberang yang memiliki garis keturunan mulia, yaitu Raden Thoyyib. Setelah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Kesultanan Demak, Raden Thoyyib dianugerahi gelar Sultan Hadlirin. Pernikahan agung mereka bukan sekadar persatuan dua insan, melainkan simbol kekuatan baru yang akan membawa kesejahteraan bagi wilayah yang mereka pimpin kelak. Sultan Trenggana memberikan kepercayaan besar kepada pasangan muda ini untuk memimpin sebuah kadipaten di wilayah pesisir utara, yang dikenal dengan nama Kalinyamat. Wilayah yang berpusat di sekitar Jepara ini, memiliki potensi kelautan yang luar biasa besar, namun saat itu pengelolaannya belum mencapai puncak maksimal. Sejak momen kepindahan mereka ke sana, Retna Kencana mulai dikenal luas oleh masyarakat dengan sebutan Ratu Kalinyamat. Bersama suaminya, ia membangun Kadipaten Kalinyamat menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru. Di bawah kepemimpinan mereka, Jepara berubah menjadi kota pelabuhan yang sangat sibuk. Infrastruktur diperbaiki, pasar-pasar tradisional ditata dengan apik, dan sistem pertahanan pesisir diperkuat untuk menghalau gangguan bajak laut yang sering meresahkan para nelayan dan pedagang. Kehidupan di Kalinyamat pada masa awal pemerintahan mereka adalah gambaran dari keharmonisan antara pemimpin dan rakyat. Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin adalah pemimpin yang sangat inklusif. Mereka tidak segan-segan masuk ke pelosok desa untuk mendengar keluhan masyarakat akar rumput. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan setiap kebijakan yang diambil selalu memprioritaskan kesejahteraan sosial. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan laut tidak dinikmati sendiri oleh pihak istana, melainkan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik dan sedekah kepada fakir miskin. Mereka percaya bahwa setiap langkah kepemimpinan mereka harus mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, agar keberkahan senantiasa menyelimuti bumi Kalinyamat. Namun, sebagaimana pepatah kuno mengatakan bahwa semakin tinggi sebuah pohon maka semakin kencang pula angin yang menerpanya, kemakmuran Kalinyamat mulai memicu percikan iri hati dari beberapa pihak. Ketenangan di tanah Jawa mulai terusik ketika berita duka yang sangat mendalam datang dari arah timur.
Pada sekitar tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggana gugur dalam sebuah ekspedisi militer. Kematian sang sultan tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi Retna Kencana, tetapi juga memicu ketidakstabilan politik yang sangat fatal di internal Kesultanan Demak. Kakak kandung Ratu Kalinyamat, Sunan Prawoto, kemudian naik tahta menggantikan ayahandanya. Sayangnya, transisi kekuasaan ini tidak berjalan mulus, karena adanya bara dendam yang masih menyala di hati para kerabat kerajaan lainnya. Di wilayah Jipang, terdapat seorang adipati yang sangat sakti, namun memiliki watak yang keras dan ambisius, yaitu Arya Penangsang. Ia merasa bahwa dirinyalah yang lebih berhak menduduki takhta tertinggi Demak. Dendam masa lalunya terhadap Sunan Prawoto, yang ia anggap bertanggung jawab atas kematian ayahnya di masa silam, menjadi bahan bakar bagi ambisi kekuasaannya yang gelap. Tanpa memedulikan ikatan persaudaraan, Arya Penangsang menyusun rencana keji. Ia mengirimkan seorang pembunuh bayaran yang sangat ahli dalam menyusup untuk menghabisi nyawa Sunan Prawoto di kediamannya pada saat malam hari yang sunyi. Tragedi berdarah ini terjadi pada tahun 1549 Masehi, mencatatkan tinta hitam yang tak akan pernah terhapus dalam sejarah perebutan kekuasaan di Jawa. Kabar terbunuhnya Sunan Prawoto menghantam perasaan Ratu Kalinyamat bagaikan badai yang menghancurkan segala harapan. Ia kehilangan kakak yang sangat ia hormati melalui sebuah pengkhianatan yang licik. Dalam suasana duka yang mendalam, Ratu Kalinyamat tetap berusaha tegar. Bersama Sultan Hadlirin, ia memutuskan untuk berangkat menuju Kudus guna menemui Sunan Kudus, yang merupakan tokoh agama sekaligus guru spiritual bagi banyak bangsawan, termasuk Arya Penangsang. Sang Ratu berharap Sunan Kudus dapat bertindak adil dan memberikan sanksi moral yang tegas kepada muridnya yang telah melampaui batas kemanusiaan tersebut. Namun, harapan itu pupus seketika. Pertemuan di Kudus justru menjadi luka baru bagi Ratu Kalinyamat. Jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus dirasa sangat tidak memihak dan cenderung membela tindakan Arya Penangsang dengan dalih takdir serta pembalasan atas kesalahan masa lalu. Kecewa dengan sikap tetua yang seharusnya menjadi tempat mengadu bagi keadilan, pasangan suami istri ini memutuskan untuk kembali ke Jepara. Namun, mereka tidak menyadari bahwa maut telah mengintai di sepanjang jalan pulang. Mata-mata Arya Penangsang telah melaporkan pergerakan mereka, dan perintah eksekusi pun telah dikeluarkan oleh sang adipati Jipang yang haus darah. Dalam sebuah penyergapan yang sangat terencana di wilayah sepi, rombongan Ratu Kalinyamat dihadang oleh pasukan elit Jipang. Pertempuran yang tidak seimbang pun terjadi. Sultan Hadlirin, dengan keberanian seorang satria, berjuang mati-matian melindungi istrinya. Meskipun memiliki kesaktian yang mumpuni, banyaknya jumlah musuh dan serangan yang bertubi-tubi akhirnya membuat tubuh sang sultan terluka parah. Sultan Hadlirin gugur bersimbah darah di pelukan Ratu Kalinyamat. Dengan sisa kekuatan yang ada dan bantuan pengawal setianya, sang ratu berhasil meloloskan diri sambil membawa jenazah suaminya kembali ke tanah Jepara untuk dimakamkan. Kehilangan dua orang tercinta secara beruntun membuat dunia Ratu Kalinyamat seakan runtuh tak tersisa. Kesedihan yang luar biasa itu tidak membuat Ratu Kalinyamat menyerah pada keadaan. Sebaliknya, penderitaan itu ia kristalkan menjadi sebuah tekad spiritual yang luar biasa kuat. Setelah prosesi pemakaman suaminya selesai, ia mengambil sebuah keputusan yang sangat ekstrim dan melegenda. Ia meninggalkan seluruh kemewahan istana, menanggalkan perhiasan emasnya, dan mendaki menuju puncak Gunung Danaraja yang sunyi. Di tempat yang dipenuhi aura mistis itulah, ia melakukan laku prihatin yang dikenal dengan sebutan tapa Wuda Sinjang Rambut. Secara filosofis, tapa ini bermakna sang ratu melepaskan segala keterikatan duniawi dan hanya menutupi tubuhnya dengan rambut panjangnya yang terurai sebagai simbol duka sekaligus kepasrahan total kepada sang pencipta. Di tengah kesunyian gunung, di bawah terpaan angin yang menggigit tulang dan sengatan matahari yang membakar kulit, Ratu Kalinyamat memanjatkan doa-doa yang sangat kuat. Ia mengucapkan sumpah suci yang menggetarkan alam semesta. Ia tidak akan pernah mengakhiri pertapaannya, dan tidak akan memakai pakaian kebesaran lagi sebelum Arya Penangsang menemui ajalnya. Bahkan, dalam sumpah mistisnya yang sangat terkenal, ia menyatakan baru akan membersihkan dirinya dengan keset yang terbuat dari kulit kepala musuhnya tersebut dan membasuh rambutnya dengan darah sang pembunuh. Sumpah ini bukanlah bentuk kegilaan, melainkan wujud tuntutan keadilan dari seorang hamba yang telah dizolimi sedemikian rupa. Berita tentang pertapaan luar biasa Ratu Kalinyamat segera menyebar ke seluruh penjuru Jawa, membangkitkan rasa simpati dan amarah kolektif rakyat terhadap kebrutalan Arya Penangsang.
Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir di Pajang. Jaka Tingkir menyadari bahwa jika Arya Penangsang terus dibiarkan, maka kehancuran akan menyelimuti seluruh tanah Jawa. Dengan restu dan semangat dari Ratu Kalinyamat, Jaka Tingkir menyusun siasat untuk menumpas sang adipati pembunuh. Ia mengandalkan putra angkatnya, Danang Sutawijaya, yang dibekali dengan tombak pusaka sakti Kiai Pleret, untuk menghadapi keperkasaan Arya Penangsang. Pertempuran puncak pun terjadi di tepi Sungai Bengawan sore. Melalui taktik yang cerdik, Arya Penangsang dipancing keluar dari pertahanan aslinya. Dalam duel yang sangat legendaris, Danang Sutawijaya berhasil merobek perut Arya Penangsang dengan mata tombak Kiai Pleret. Sang adipati Jipang akhirnya tewas dengan cara yang mengenaskan, mengakhiri teror panjang yang telah ia ciptakan. Begitu berita kematian musuhnya sampai ke puncak Gunung Danaraja, Ratu Kalinyamat akhirnya mengakhiri masa pertapaannya. Ia membasuh dirinya, kembali mengenakan pakaian kerajaannya, dan turun dari gunung dengan kekuatan mental yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Keadilan telah ditegakkan, dan masanya untuk membangun kembali Jepara telah tiba. Kembalinya Ratu Kalinyamat ke Istana Jepara disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh rakyatnya. Namun, ia bukan lagi sekadar seorang putri jelita yang lembut, melainkan seorang penguasa absolut yang memiliki visi militer yang sangat kuat. Ia menyadari bahwa ancaman masa depan tidak hanya datang dari dalam, melainkan dari bangsa-bangsa asing yang mulai mengincar kekayaan rempah-rempah Nusantara. Ratu Kalinyamat segera memodernisasi armada laut Jepara. Ia memerintahkan pembangunan kapal-kapal perang raksasa di galangan kapal pesisir dan memperkerjakan para ahli pembuat meriam terbaik. Jepara pun menjelma menjadi pangkalan angkatan laut paling disegani di perairan Nusantara pada masa itu. Keperkasaan armada laut Ratu Kalinyamat membuat para pelaut Portugis di Malaka merasa sangat terancam. Penulis sejarah Portugis Diego de Couto memberikan penghormatan tinggi kepada sang ratu dengan menjulukinya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita yang sangat perkasa dan kaya raya. Julukan ini bukanlah isapan jempol semata, melainkan pengakuan atas kekuatan nyata yang dimiliki oleh sang ratu. Ia tidak ragu untuk menggunakan kekuatannya demi membantu kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang sedang berjuang melawan penjajahan bangsa Eropa yang mulai bersikap serakah dan sewenang-wenang. Salah satu bukti nyata keberaniannya adalah ketika pada tahun 1551 Masehi, Ratu Kalinyamat mengirimkan bantuan militer secara besar-besaran untuk menggempur benteng Portugis di Malaka. Sebanyak 40 kapal perang dengan ribuan prajurit elit dikirim melintasi lautan untuk membebaskan jalur perdagangan dari monopoli asing. Meskipun serangan pertama ini belum berhasil mengusir Portugis sepenuhnya, karena perbedaan teknologi persenjataan jarak jauh, semangat yang ditunjukkan oleh armada Jepara telah mencatatkan sejarah bahwa bangsa Nusantara memiliki nyali yang besar untuk melawan penjajah. Ratu Kalinyamat membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar penguasa domestik, melainkan pemain kunci dalam geopolitik maritim kawasan. Semangat perlawanan itu tidak pernah padam. 2 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1574 Masehi, Ratu Kalinyamat kembali meluncurkan ekspedisi militer yang jauh lebih besar lagi. Ia mengirimkan sekitar 300 kapal perang, yang diantaranya terdapat kapal-kapal berukuran raksasa yang mampu memuat ratusan prajurit. Total pasukan yang dikirim mencapai 15.000 hingga 30.000 personel. Armada ini menggempur Malaka selama berbulan-bulan, menunjukkan daya tahan logistik dan keberanian tempur yang luar biasa. Meski pada akhirnya harus ditarik mundur karena serangan balik yang menggunakan teknologi meriam modern milik Portugis, keberanian armada Ratu Kalinyamat telah membuat bangsa penjajah tersebut gentar dan menderita kerugian materi yang sangat signifikan. Kisah heroisme Ratu Kalinyamat memberikan kita banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup yang paling berat sekalipun. Melalui penderitaan pribadi yang sangat pedih, ia tidak memilih untuk terpuruk dalam depresi yang melumpuhkan, melainkan mengubah energi duka tersebut menjadi kekuatan konstruktif untuk melindungi bangsa dan rakyatnya. Ia adalah simbol nyata dari keteguhan hati seorang perempuan yang mampu melampaui batasan zamannya. Di bawah kepemimpinannya, Jepara tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang makmur, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kedaulatan Nusantara di mata dunia internasional.